Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di pertemuan ke-13. Semoga sehat semuanya dan kita selalu bisa meningkatkan kualitas diri kita di dalam jurusan manajemen haji dan umroh ini. Nah, baik, alhamdulillah kita ini di pertemuan ke-13 kita membahas tentang beberapa hal, salah satunya berkaitan dengan bagaimana mencium Hajar Aswad sampai dengan kemudian bagaimana bolehnya kita kemudian beranjak terlebih dahulu sebelum waktu yang telah ditentukan dari Musdalifah untuk kemudian melempar Jumratul Aqabah gitu ya. Baik, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berkaitan dengan mencium Hajar Aswad. Annahu kana yuqabbilul Hajarul Aswad wa yasjudu alaihi. Bahwasanya Ibnu Abbas bahwasanya dia pernah mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahinya di Hajar Aswad itu. Ini ada hal yang perlu dikuatkan oleh kita semuanya, bahwasannya beliau Ibnu Abbas ini datang pada hari Tarwiyah dengan memakai setelan pakaian, kemudian keadaan beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau mencium lagi dan meletakkan kepala padanya sampai 3 kali. Ini salah satu yang kemudian dilakukan dan kemudian bisa diikuti oleh kita sebagai calon-calon jemaah haji di masa yang akan datang. Itu yang berkaitan dengan Hajar Aswad. Terus kemudian hal berkaitan dengan Hajar Aswad ini para mahasiswa juga dikuatkan dan berkaitan dengan bagaimana kita bertawaf. Sebagaimana yang disampaikan bahwasannya amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu salasata aswatin wa yamsuna arba'an bainar ruknain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada mereka, kepada para sahabat pada waktu itu, kata Ibnu Abbas, bahwa agar mereka untuk berlari-lari kecil pada putaran ketiga, itu yang kita sebut dengan ar-raml atau at-tarammul, ya, at-tarammul, putaran ketiga pertama, dan kemudian berjalan seperti biasa pada putaran keempat yang terakhir. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi oleh Bukhari dan Muslim. Nabi memerintahkan para sahabat yang tiba bersama beliau di Makkah pada waktu itu adalah pada saat umroh qada, ya, karena ada pernah gagal kan, karena ada perjanjian dengan orang Yahudi pada saat itu. Maka kemudian mereka berlari kecil pada 3 putaran pertama dalam tawaf itu, dan kemudian berjalan biasa pada 4 putaran yang terakhir. Ini menjadi sunnah kemudian untuk kita lakukan, untuk disampaikan kepada orang-orang yang akan kita bimbing di masa yang akan datang, insyaallah. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa kemudian menyaksikan atau langsung praktek ya bersama beberapa travel yang telah kita siapkan ini. Nah, kemudian ada yang kedua daripada hadis yang ini adalah bahwa setelah Nabi Muhammad SAW bersama sahabat, orang-orang musyrik itu berkata ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan tawaf, ya, orang musyrik berkata, sekarang tiba suatu rombongan yang bakal menyusahkan atau mengalahkan kamu, padahal mereka telah dihina oleh demam yang sedang berjangkit. Maksudnya adalah kaum Yahudi pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW mau melakukan tawaf, mereka mengejek dan ya duduk di antara di sekitar Hajar Aswad gitu kan. Dan kemudian mengejek Nabi dengan para sahabat bahwasanya mereka itu adalah ya lemah apa dan lain-lain sebagainya. Maka kemudian karena itu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berlari kecil 3 putaran pertama dengan kemudian menselendangkan kain ihramnya itu di selangkangan ketiak kanannya gitu kan. Ada sahabat yang mengatakan itu kemudian untuk sampai kepada putaran yang terakhir. Ada yang kemudian hanya pada 3 saja, tapi mayoritas mengatakan adalah membuka
lengan kanan ini dan selendang ada di bawah ketiak itu putaran yang terakhir, walaupun lari-lari anjingnya atau kita sebut dengan trombolnya itu adalah hanya 3 putaran yang pertama. Ini kemudian yang menjadi salah satu dalil ya, sumber kenapa kok kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan seperti itu, sehingga kemudian ini menjadi sunnah. Tapi kemudian para mahasiswa ketika sampai pada rukun Yamani ya, di Ka'bah itu ada 4 sudut, salah satunya ada rukun Yamani, terus kemudian kalau kita terus adalah rukun Hajar Aswad. Di situ tidak kelihatan orang-orang Yahudi, sehingga Rasulullah tidak berlari-lari kecil lagi dan kemudian berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu beliau tidak melakukan, walaupun hanya pada putaran pertama, kedua, ketiga sampai dengan yang terakhir. Tapi ketika kemudian di Hajar Aswad, beliau kemudian pada putaran 1, 2, 3 itu kemudian lari-lari anjing lagi gitu, seperti itu. Ini yang penting untuk disampaikan kepada mereka, apa sih maksudnya gitu, sehingga semuanya ada sebab-sebab sehingga kemudian kita mengetahui gitu. Ada yang mengatakan dari mereka ejekannya itulah ejekan kayak kijang gitu kan, karena dari anjing, dari seperti kijang macam-macam seperti itu. Itulah orang Yahudi yang tidak suka kepada Rasulullah SAW. Tapi betapa Rasulullah itu sangat sabarnya, kemudian memberikan teladan kepada para sahabat untuk tidak membalas. Subhanallah, semoga kita semuanya ini yang menunggu mati semuanya ini adalah orang-orang yang bisa meneladani sunnah Rasulullah SAW, tidak mudah marah, tidak mudah terpicu dengan perbuatan jahiliyah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian para mahasiswa, hadis yang selanjutnya adalah berkaitan dengan lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti wa ira ruknaini. Ini menerangkan bahwasannya Ibnu Abbas belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian Baitullah itu kecuali ruknain. Ruknain itu maksudnya adalah satu itu rukun Yamani, yang kedua adalah rukun Hajar Aswad. Maka sunnah kemudian kalau kita melakukan seperti itu. Pada pendapat yang lain, kalau di rukun Yamani itu hanya diusap, tapi kalau di rukun Hajar Aswad tidak hanya diusap, tapi dicium, kemudian ada yasjudu alaihi, jidahnya ditaruh ke batu itu untuk kemudian mendapatkan ya intinya adalah kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ada yang mengatakan tidak ada manfaat apa-apa, tapi sebagian riwayat yang lain mengatakan ada manfaat, di mana disitulah batu Hajar Aswad itu akan bersaksi bahwasannya inilah hamba-hamba Allah yang mendekatkan dirinya melewati batu Hajar Aswad itu. Jadi batu Hajar Aswad ada juga yang mengatakan itu sudah seakan-akan adalah tangan gitu kan. Bahwasanya hambanya sedang mencium untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencium tangan bagikan seperti itu. Maka kemudian ulama sepakat menyatakan sunnah kemudian menyentuh dan dua rukun Yamani dan Hajar Aswad itu. Ulama jumhur juga telah sepakat bahwa orang-orang yang tawaf yang itu mereka tidak sunnah untuk kemudian menyentuh dua rukun itu, tapi kemudian bolehlah tidak menjadi masalah. Itu pendapat-pendapat yang diumumkan oleh para ulama. Boleh kita untuk mengikuti seperti itu, tapi kemudian kita kuatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya para mahasiswa dari Umar yang mengatakan annahu qabbala al-hajar aswad, bahwasanya dia mencium hajar aswad. Ini a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Ini hadis yang menerangkan tentang bahwasanya ya ini batu tidak bermanfaat, la tadurru, tidak membahayakan, tidak memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah, kalau saya tidak melihat Rasulullah mencium kau ya hajar aswad, yuqabbiluka, Rasulullah mencium kamu, ma qabbaltuka, saya tidak akan mungkin juga mencium. Tapi karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Umar radhiyallahu kemudian menciumnya. Seperti itu para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa
wa taala. Jadi ada beberapa di sini, kurang lebih ada 5 ya yang perlu saya kuatkan. Bahwasanya Umar pernah melihat Rasulullah mengangkat kepalanya dalam keadaan tanpa tutup kepala. Jadi tanpa tutup kepala, intinya sedang keadaan berihram. Dia juga mengatakan, bagaimana kalau kemudian berdesak-desakan, apalagi seperti sekarang ya para mahasiswa ya, sekian banyak orang berdesak-desakan untuk kemudian mendapatkan kesempatan mencium Hajar Aswad. Bagaimana pendapatmu kalau kalah dalam desakan itu? Karena sekian banyak ya, kita tidak hanya berhadapan dengan orang Indonesia, tapi ada orang Badui, orang-orang Eropa yang mayoritas lebih tinggi daripada postur tubuhnya orang Indonesia, gitu kan? Dia kemudian menjawab, ya usahakan bisa. Sama halnya bagaimana kemudian pada rukun Yamani, karena saya pernah melihat Rasulullah SAW menyentuh dan menciumnya. Jadi itu upayakan. Tapi intinya mahasiswa yang saya muliakan, jangan sampai kemudian menyakiti orang-orang yang ada. Ya, itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk dilakukan. Ada kemudian juga pendapat yang lain bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukmin, bahwa Hajarul Aswad itu bisa membahayakan dan memberi manfaat. Kalau tadi dikatakan annaka hajarun la tadurru wa la tanfa, tapi beliau mengatakan bahwasanya ini bisa membahayakan dan beri manfaat. Umar kemudian berkata, dari mana engkau tahu bahwasanya itu memberikan manfaat atau memberikan bahaya? Ali menjawab, ini berdasarkan kitabullah Al-Quran. Kemudian Umar menjawab, mana di antara Al-Quran itu? Ali kemudian menjawab, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172. Maksudnya menjadi perantara kemudian bahwasanya orang-orang Muslim, kita semuanya tidak melupakan hal-hal itu dan kemudian mendekatkan diri dengan kemudian Hajar Aswad itu memberikan kesaksian kepada kita. Tashhadu liman wa'afaka bil iman yaumal qiyamah. Engkau menjadi saksi bagi orang-orang yang sudah mengunjungimu dengan iman pada hari kiamat. Tentunya iman ini yang harus dikuatkan oleh kita semuanya para mahasiswa. Iman karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin jalan-jalan dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini hadis yang ke-11, bahwasannya Abi Tufail pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimu ruknain bimihjan ma'hu yuqabbilul mihjan. Rasulullah pernah juga kemudian mencium, ya bahasanya di sini mencium tongkat ya, tongkat mihjan itu adalah tongkat ya, tongkat yang bengkok kepala dan ujungnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan itu ke rukun Hajar Aswad dengan tongkatnya, dengan kemudian tongkat itu dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu mungkin yang menjadi dasar boleh kita kemudian mungkin tidak mencium Hajar Aswad karena desakan itu, tapi kemudian kita bisa beristilam dengan mengangkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mencium tangan itu menjadi lambaian bahwasanya kita ingin menyentuh, tetapi apa daya kemudian kita tidak bisa seperti itu, ketimbang kita menyakiti orang lain. Nah ini yang dikatakan. Ada kemudian Rasulullah berkata bahwa akan datang Hajarul Aswad ini pada hari kiamat kelak. Dia mempunyai 2 mata dan melihat, dan mempunyai lidah untuk berbicara, yang akan memberikan kesaksian kepada orang yang pernah menjamah dengan sebenarnya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwasanya menjadi tangan panjang nih istilah, atau bahasa spesifiknya kita sebagai manusia, tangan Allah gitu yang sedang dicium, kemudian tangan Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebagaimana yang kita maksud tangan itu kemudian Allah mempunyai tangan apa dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Ini yang sangat bagus untuk kemudian kita kuatkan kepada para mahasiswa agar mengetahui urgensi daripada bagaimana istilam itu, bagaimana mencium Hajar Aswad ketika hendak kita kemudian melakukan tawaf atau kemudian melakukan ibadah haji dan umrah secara universal gitu. Kemudian ada juga kalimat, bagaimana kalau kemudian hanya mengangkat tangan. Nah ini tadi ada saya sampaikan bahwasanya ini menguatkan gitu.
Fatu'di ad-du'afa in wajadta khalwatan fastalim wa illa fastaqbilhu wa hallil wa kabbir. Nah, ini salah satu dalil riwayat Ahmad wal Arzaq wal Azraq ya, bahwasanya boleh dengan mungkin mengangkat tangan saja ya. Mengangkat tangan saja, tidak perlu datang ke Ka'bahnya itu, seperti itu. Tidak perlu datang ke Hajar Aswadnya, maksudnya seperti itu ya. Kemudian hadis yang ke-12 adalah berkaitan dengan tawaf muttabi'an bi burdi akhdar. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah tawaf dalam keadaan berselendang biru. Boleh, karena dia tidak menjadi pakaian ya, tapi dia menjadi aksesoris seperti itu. Dalam kitab Nihayah itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil sarung atau selendang lalu beliau meletakkan di bawah ketiaknya, di bawah ketiak gitu ya. Itu yang kemudian menjadi salah satu dasar, dan kemudian bagaimana Rasulullah SAW memberikan percontohan kepada kita untuk kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kemudian dilepas lengan yang kanan? Ittiba itu sebenarnya artinya adalah ketiak atau lengan gitu ya. Dari kata wa'un ya, yang nama anggota, salah satu anggota badan. Kemudian cara semacam itu disebut dengan mengapit dengan ketiak, karena bagian tengah selendang itu diletakkan di bawah ketiak dengan lengan tangannya yang kanan, seperti itu yang disebutkan. Baik, kemudian yang ke-13, hadis yang selanjutnya itu boleh bertakbir sebagai ganti talbiyah. Nah, jadi boleh, Rasulullah SAW menyampaikan hal itu dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minna al-mahalil fala yunkaru wa yukabbiru minna al-mukabbir fala yunkaru alaih. Bahwasanya sebagian daripada sahabat itu pada saat itu bersama Rasulullah SAW sedang berihlal itu, ihlal itu artinya adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tapi kemudian tidak menjadi apa-apa ketika kemudian mereka wa yukabbiru minna al-mukabbir, Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar, gitu kan. Itu yang dijelaskan ini, sehingga kemudian menjadi kebolehan. Bahkan di sini ada perintah kemudian ayar fa aswatahum, agar kemudian talbiyah itu diangkat suaranya ya. Diangkat suaranya, labbaik Allahumma labbaik. Jadi dia hanya pelan-pelan, agar kenapa? Kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar tercipta di dalam diri kita ini semuanya. Kemudian yang ke-14 ini membahas tentang bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Abbas untuk kemudian itu bahasa nefis safal, mengutus saya dengan beban, baik beban itu karena bawaan yang banyak, sakol, atau kemudian beban yang karena kita diamanahi untuk mendampingi kaum perempuan yang sudah tua atau kaum perempuan secara umum gitu kan. Itu bagian daripada makna daripada sakol, itu tidak hanya barang-barang, tapi kemudian juga termasuk adalah kaum hawa, karena mereka tidak sekuat laki-laki ya dalam hal yang berkaitan dengan fisik ya, seperti itu. Maka hal ini maksudnya apa? Maksudnya adalah penjelasan ini menjelaskan kepada kita bahwasannya boleh kemudian ya berangkat dahulu, orang-orang yang seperti itu berangkat dahulu sebelum orang-orang yang lain yang mabit di Musdalifah, untuk kemudian beranjak pergi ke Mina untuk kemudian melempar Jumratul Aqabah. Kenapa? Karena mereka banyak membawa beban dan kemudian yaitu tadi sakol itu, maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada saat
yang lain ada sebagian sahabat itu mempersiapkan air, maka kemudian boleh mereka beranjak dahulu dari Arafah untuk kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu untuk mempersiapkan bekal-bekal bagi orang-orang yang mereka untuk nanti menjadi konsumsi mereka seperti itu tuh boleh. Jadi istilahnya kalau kita sekarang adalah panitia seperti itu, boleh silakan. Yang ke-15, ista'dana Saudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul Musdalifah an tadfa'a qablahu wa kana sabutah. Ini juga sama, orang yang lemah sabutah yakni saqilah, lemah ya sabutah itu artinya adalah orang-orang yang berat berjalan, boleh mereka kemudian berangkat dahulu dan diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah dalam kondisi seperti ini. Jadi tidak sembarang orang, tapi karena mereka punya kelemahan-kelemahan, keterbatasan dalam melakukan ibadah ini. Kemudian waktu melempar jumroh para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmu al-jumrata hatta tatlu'asy syams. Sunnah bagi kita untuk kemudian melempar jumratul aqabah pada tanggal 10 itu, yaitu waktu duha gitu ya. Tatlu'us syams. Tapi ada memang mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh sebelum subuh, bahkan sebelum itu beda-beda pendapat. Tapi kemudian kita mengambil yang seperti ini adalah afdalul waqt di jumratil aqabah, yaitu adalah tulu'us syams ketika waktu duha seperti itu. Ada banyak perbedaan pendapat, tapi mungkin kita mengambil keafdalan yang seperti ini ya. Bisa nanti dibaca di beberapa kitab yang sekian banyak itu. Kemudian yang hadis yang selanjutnya, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummi Salamah lailatan nahar wa ramat jumrah qabla al-fajr summa matat fa afadat. Nah, ini salah satunya yang juga menerangkan bahwasannya diperbolehkan sebelum itu, ada ramat al-jumrah qabla al-fajr. Berarti kan sebelum subuh gitu kan. Jadi malam belum sampai subuh mereka sudah beranjak dari Musdalifah untuk berangkat ke Mina kemudian ke Jemarat melempar Jumratul Aqabah. Tapi Rasulullah sampai subuh ya, kemudian melemparkan waktu duha ya seperti itu. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya ini sudah melewati gunung karena berasal dari Irak gitu kan. Hadis yang ke-18 ini Urwah namanya, Urwah bin Mudharis ya, dia mengatakan capek tentunya, bekal saya sudah habis, sedangkan waktunya ini masih ada waktu setelah wukuf sampai ke mabit di Musdalifah gitu kan. Sehingga beliau kemudian mengatakan kepada Rasulullah seperti itu, bagaimana Rasulullah, apakah sah haji saya, katanya si Urwah gitu kan. Kemudian beliau mengucapkan hadis itu, yaitu Rasulullah bersabda, barang siapa yang hadir pada salatku, hadis ini kemudian datang, man syahida salatana hadhihi yakni bil Musdalifah wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalika lailan wa naharan wa qad tamma hajjuhu wa qad tafasannya, barang siapa yang kemudian hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Musdalifah maksudnya ini, lalu berhenti bersama kami sedang dia itu sudah wukuf di Arafah. Ada tekanan di sini para mahasiswa, sudah wukuf di Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian di Musdalifah dia mabit pada malam hari itu atau siangnya, maka sempurna hajinya dan telah hilang kotorannya. Bahwasanya kotorannya itu maksudnya telah sudah telah halul, mereka sudah menyembelih al-hadyu ya kalau dia kemudian melakukan haji dengan tamattu dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, maka kemudian sudah sah gitu ya, sudah sah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena si Mudharis ini, Urwah bin Mudharis ini bekalnya sudah habis. Bagaimana nih selanjutnya gitu kan? Dan saya melalui gunung ini dan lain sebagainya seperti itu. Sesungguhnya
Apabila sudah mengerjakan itu semua, maka berarti sudah membersihkan kotoran, yaitu sudah menunaikan semua ibadah hajinya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersih kotoran itu adalah menghilangkan rambutnya, yaitu tahallul tadi, seperti yang saya katakan. Ada kemudian yang mengatakan jumhur ulama tidak sempurna hajinya bila tidak menginap di sana. Jika tidak menginap, maka wajib dam atasnya. Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa menginap di Musdalifah itu termasuk rukun haji seperti wukuf dan Arafah. Tapi kemudian mafhum dari ini sebagai dalil di samping ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang mengatakan wa man lam yudrik jam'an fala hajjah lahu. Bahwasanya barang siapa yang tidak dapat bermalam di Musdalifah, maka tidak ada haji baginya. Ini yang disampaikan. Apabila kamu sudah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di Mas'aril Haram. Itu beberapa pendapat yang disampaikan. Jadi kalau tidak ada rintangan, tidak ada apa dan lain sebagainya seperti yang disebutkan tadi sabutah atau sataila dan lain sebagainya, ya tidak dianjurkanlah kita kemudian meninggalkan yang disampaikan. Terus kemudian para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah berkaitan dengan ini apa namanya, innal musyrikina kanu la yufiduna hatta tatlu'a as-shams wa yaqulun asyrik sabir wa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala hum fa'fada qabla an tatlu'a asy-syams. Bahwasanya mereka biasanya bertolak dari Musdalifah, orang-orang musyrik itu dahulu, jadi sama juga mengerjakan hal-hal seperti itu, terbit matahari, maka kemudian mengatakan bercahayalah wahai gunung Sabir. Gunung Sabir itu para mahasiswa sebelah kiri ya dari kita kalau kita sedang berada di Musdalifah menuju ke Arafah. Jadi salah satu gunung yang terbesar juga di daerah Makkah gitu ya. Asyrik Sabir, asyrik Sabir, berjalanlah wahai gunung Sabir. Gunung Sabir itu seperti itu yang mereka katakan. Maksudnya apa? Agar kemudian mereka bisa beranjak untuk kemudian melakukan rentetan-rentetan ibadah yang lain. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentang hal itu, lalu beliau kemudian bertolak sebelum terbit matahari. Itu yang terjadi. Kemudian bertolak maksudnya adalah kemudian menuju ke Mina dan pada pagi harinya melakukan Jumratul Aqabah. Banyak hal silahkan dikembangkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang alim, bisa belajar banyak berkaitan dengan haji, dan semoga sukses semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.